Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Purnamasari dari S1 Ilmu Keperawatan kelas 3B. Hai, nama saya Alvina Mursyida Anobat. Hai, nama saya Dewi Salsa Samrotul Fuadah. Halo, nama saya Firadi Alfani Paradis. Halo, nama saya Vidi Wijayanti. Halo, nama saya Seni Devi Priani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seni Devi Priani dan saya di sini sebagai MC atau moderator yang akan membimbing jalannya acara dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara penyuluhan kali ini. Nah, tadi kan sebelum masuk ke ruangan ini, kakak-kakak di sini sudah membagikan pamflet. Apakah semuanya sudah diberikan? Sudah. Nah, ada yang tahu nggak apa isi dari pamflet itu? Tidak. Tidak. Nah, untuk mengetahuinya, sekarang penyuluhan kali ini tuh berjudul tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Nah, kakak di sini tidak hanya sendiri saja ya. Kakak ditemani oleh beberapa teman kakak dari kampus. Yang pertama ada Wulan Purnamasari, Alvina Mursyida Anobat, Vira Dwi Alfani Paradis, Widi Wijayanti, dan Dewi Salsa Samrotul Fuadah. Next, Nah, kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih harus tahu? Tidak. Nah, jika kalian ingin tahu, mari kita simak penjelasan dari kakak-kakak nanti ya. Semuanya harus simak nih dari awal sampai akhir. Selain itu, di sini kakak sudah menyediakan door prize untuk kalian yang aktif bertanya dari awal sampai akhir. Jadi jangan malu-malu ya untuk bertanya. Nah, sebelum dimulai, Teteh mau tanya dulu. Semuanya masih semangat? Semangat. Baik, lanjut Teh, slide selanjutnya. Nah, sebelum kita ke pemateri, kakak di sini akan membacakan tentang pengertian remaja dan hubungan seksual ini. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Menurut WHO, batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun. Menurut Departemen Kesehatan, mereka yang berusia 10 sampai 19 tahun dan belum kawin. Dan sementara menurut BKKBN atau Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi, batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. Yang selanjutnya adalah hubungan seksual ini adalah hubungan seksual yang dilakukan di usia dini untuk menyalurkan dorongan seksual. Oleh karena itu, pendidikan seks sangat penting untuk para remaja. Pendidikan seks berusaha menempatkan seks pada perspektif yang tepat dan mengubah anggapan negatif tentang seks. Next, mengefektifkan waktu, kita lanjut aja ke pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Hai teman-teman, sudah tahu sama saya? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri remaja. Berkaitan dengan pendidikan kesehatan reproduksi remaja, kita sangat perlu untuk mengetahui ciri-ciri remaja beserta perkembangannya. Menurut Widya Astuti dan kawan-kawan, tahun 2009 ada 3 masa remaja. Yang pertama itu ada masa remaja awal, kemudian ada masa remaja tengah, kemudian dan ada masa remaja akhir. Nah, untuk masa remaja awal ini dimulai pada umur 10 tahun sampai 12 tahun dengan ciri-ciri perkembangannya, yaitu yang pertama itu
merasa lebih dekat dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua, tampak merasa ingin bebas. Kemudian yang ketiga, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir yang abstrak atau yang berhayal. Kemudian untuk masa remaja tengah, nah ini dimulai pada umur 13 sampai 15 tahun dengan ciri-ciri perkembangannya, yaitu yang pertama, tampak ingin mencari tahu identitas diri. Kemudian yang kedua, ada kemauan untuk berkencan atau ketertarikan pada lawan jenis. Kemudian yang ketiga, timbulnya perasaan cinta yang mendalam. Nah, kemudian untuk masa remaja akhir ini dimulai pada umur 16 sampai 19 tahun dengan ciri-ciri perkembangannya, yaitu yang pertama, menampakkan pengungkapan kebebasan diri. Kemudian yang kedua, dalam memilih teman sebaya ini lebih selektif. Kemudian yang ketiga, memiliki citra atau gambaran kehidupan peranan terhadap dirinya. Kemudian yang keempat, bisa mewujudkan perasaan cintanya. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan berpikir yang hayal atau abstrak. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa puber atau pubertas. Jadi semua laki-laki dan perempuan pasti akan mengalami masa puber. Pubertas itu sendiri merupakan masa di mana tubuh mengalami perubahan-perubahan. Nah, kemudian ada juga perubahan-perubahan yang terjadi seperti munculnya tanda-tanda seks primer dan munculnya tanda-tanda seks sekunder. Apakah adik-adik tahu apakah itu seks sekunder dan primer? Tidak. Baik, akan jelaskan ya. Yang pertama, terjadi perubahan pada seks sekunder laki-laki. Yang pertama, tumbuhnya rambut pada ketiak dan rambut di wajah seperti halnya kumis dan cabang. Kemudian tumbuh juga bulu halus pada alat kelamin, timbulnya jakun. Kemudian bahu menjadi lebih bidang, alat kelamin yang sudah matang, dan juga tubuh lebih bermassa atau berotot. Nah, sedangkan terjadi juga perubahan sekunder pada wanita seperti payudara membesar, kemudian tumbuh bulu halus pada sekitar ketiak, juga tumbuh bulu halus pada sekitar alat kelamin, dan juga pinggulnya akan cenderung membesar atau melebar. Seks primer yaitu terjadi menstruasi pada wanita dan juga mimpi basah pada laki-laki. Nah, baik adik-adik, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya, yaitu Kakak Widi. Oke, sebelumnya mungkin sudah kenal ya, tadi saya dikenalkan oleh Kak Dewi. Ya, sudah. Jadi saya di sini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong hubungan seksual ini. Nah, sebelumnya adik-adik di sini udah pada tahu belum mengenai faktor-faktor tersebut? Belum. Oke. Jadi faktor-faktor tersebut itu terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, faktor fisik, faktor hubungan, faktor gaya hidup, dan faktor harga diri. Nah, kalian mungkin menganggap pada saat ini seks merupakan sesuatu yang masih tabu. Nah, jangan khawatir, karena menurut beberapa penelitian, seks merupakan hal-hal biologis yang normal dan yang semua orang pasti akan mengalami hasrat tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi pada pendidikan kesehatan kali ini adalah tentang edukasinya. Nah, berikut merupakan faktor-faktor yang mendorong hubungan seksual. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang pertama. Nah, di sini ada faktor fisik yang kalian sendiri bisa baca secara garis besarnya. Nah, jadi secara ringkasnya, faktor fisik itu merupakan faktor yang terjadi karena adanya penurunan keinginan melaksanakan seksual tersebut karena kondisi fisiknya tersebut. Bisa jadi hal tersebut itu terjadi karena mungkin usia, semisal pada seseorang dengan usia tua karena produktivitasnya berkurang, maka keinginan melaksanakan aktivitas seksual pun pasti akan menurun. Lalu untuk yang kedua merupakan faktor hubungan. Nah, maksud dari faktor hubungan sendiri itu merupakan keinginan seks yang ditimbulkan akibat ada dua orang yang mungkin secara garis besarnya atau bisa disebut saling jatuh cinta. Nah, karena apa? Karena faktor saling mencintai tersebut itu perasaannya akan membuncah dan sehingga pada akhirnya mereka akan mengungkapkannya melalui kegiatan seksual. Lalu untuk yang ketiga yaitu faktor gaya hidup. Nah, maksud dari faktor gaya hidup sendiri di sini
menambah wawasan, juga bisa bersosialisasi dengan teman tanpa ada pikiran untuk berhubungan seks. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengawasan dari orang tua. Terkadang remaja-remaja masa kini merasa risih ya kalau kita itu bukan dilindungi, tetapi diawasi oleh orang tua, merasa risih bahwa kita sudah besar. Padahal maksud dari orang tua yaitu melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya. Kemudian yang kelima, terdapat perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kanak-kanak untuk mencapai kemampuan bersikap yang berperilaku dewasa. Nah, di masa remaja ini masa kita menaik level dari musuh kita, belum tahu, ingin tahu dan sudah tahu. Jadi kita harus ada pengawasan dari mulai kanak-kanak hingga dewasa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Wulan. Dipersilahkan. Baik, adik-adik sudah kenalkan dengan saya, tadi sudah dikenalkan oleh Tante Kira ya. Nama saya adalah Purnamasari. Baik, materi selanjutnya tentang akibat hubungan seksual dini. Berhubungan seks di usia remaja atau kurang dari 18 tahun lebih rentan terkena berbagai macam penyakit fisik maupun psikologis. Secara fisik, sel-sel di antara vagina dan serviks yang belum matur atau matang sehingga akan mudah terjadi perlukaan bila terkena trauma yang biasa terjadi pada saat koitus atau berhubungan badan. Perlukaan tersebut akan menjadikannya tempat yang akan memudahkan masuknya virus HPV yang merupakan virus penyebab kanker atau kanker serviks dan virus HIV penyebab AIDS. Jadi akibat dari hubungan seksual ini yaitu akan terjadinya kanker serviks dan virus HIV atau AIDS. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri lain. Oke teman-teman, berhubung tadi kita sudah berkenalan, maka dari itu kita langsung saja ke materi selanjutnya yaitu mengenai penyalahgunaan seks. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kaulan bahwasanya seks merupakan ada dampak negatif namun dengan faktor-faktor yang tertentu. Tidak semua seks berdampak negatif, ada juga dampak positif. Namun kan sekarang kita lagi edukasi dan kalian masih dalam tahap anak usia dini, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak seksual jika kalian melakukan seksual di umur kalian yang masih remaja atau di bawah umur. Yang pertama yaitu penyalahgunaan seks berupa seks sebagai alat mencari kepuasan. Nah, jadi maksud di sini seks merupakan hal yang wajar. Namun jika dijadikan sebagai hanya faktor pemuas nafsu, itu merupakan sesuatu yang salah. Karena seks seharusnya dilakukan dengan lawan jenis yang sudah terikat oleh status pernikahan. Nah, selain itu, selain dengan diikat status oleh pernikahan, seharusnya seks dilakukan dengan lawan jenis dan dengan umur yang sesuai. Jangan sampai kan ada yang melakukan seksual dengan anak-anak di bawah umur ataupun pedofil. Itu merupakan salah satu penyimpangan seksual. Untuk yang kedua yaitu seks digunakan sebagai ekspresi kemarahan. Nah, jadi maksud dari penjelasan tersebut, seks dijadikan sebagai, pernah mendengar nggak ada cowok ataupun cowok yang marah ke ceweknya sehingga bentuk kemarahannya itu diekspresikan melalui seksual? Pernah mendengar? Nah, itu merupakan sesuatu hal yang negatif. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, mungkin beberapa orang di sini tahu, ungkapan perasaan marah itu seharusnya diungkapkan secara verbal ataupun diekspresikan terhadap tulisan atau apapun itu, bukannya dilampiaskan ke dalam seksual. Jadi sudah dipastikan bahwa itu merupakan suatu penyimpangan. Dan untuk yang ketiga, penyalahgunaan seks yaitu seks dijadikan sebagai kekuatan. Nah, jadi maksud seks dijadikan sebagai kekuatan di sini, kekuatan hubungan yang dijadikan tidak sehat. Semisal, mohon maaf nih, mungkin ini agak sedikit vulgar. Jadi cowok dan cowok itu semisal sudah memiliki suatu hubungan, saling mencintai, lalu mereka melakukan seksual sebagai ajang kekuatan diri. Semisal cowoknya sekuat gimana nih, ceweknya